Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat rumus untuk mencari total, untuk mencari jumlah terendah, mencari jumlah tertinggi, menghitung persentase gitu. Persentase seperti pajak 10%, pajak 5%, seperti itu. Langsung saja kita buat contoh tabel. Misalnya daftar nama penerima bansos Dusun Tenang tahun 2022 misalnya ya. Enter. Kita sudah berada di kolom A baris keempat, nomor, nama, jumlah bulan. Kita besarkan biar kita tidak keliru. Nama juga lebarkan. Jadi cara melebarkan kolom masih ingat ya. Arahkan di tengah-tengah di antara A dan B maupun yang lain, kemudian ditarik ke kanan untuk besar, tarik ke kiri untuk mengecilkan kolom. Lalu kemudian di kolom D kita isi dengan jumlah uang atau jumlah terima. Nah, juga tidak masalah. RP dalam kurung RP. Kita ke kolom E, pajak, misalnya pajaknya 10%. Pajaknya 10%. Kemudian jumlah terima. Oke, dalam kurung RP. Ya, seperti ini. Oke, kemudian kita buat angka berurutnya. Penomoran berurutnya 1 enter, 2 enter. Blok, tarik misalnya sampai 10. Kasih rata tengah. Namanya misalnya lalu Irwan Jayadi Ina Kartini misalnya, Reni Kamsiatun, Ratna Ayistiana, nomor 5 Muhammad Mustafa Haryanto, Dini Maya, Roni, baik, Daniata, Sun, Bendi. Misalnya ini ya. Mohon maaf yang kebetulan namanya sama dengan yang saya ketik. Ini hanya contoh saja. Jumlah bulan 10, 5, 6, 7. Ini contoh aja ya. Oke, kita variasikan angkanya biar hasilnya juga nanti berbeda-beda. Ini jumlah bulannya seperti ini. Misalnya jumlah uangnya ada 500.000 misalnya. Oke, 500.000 ini kita klik, kita copy ke bawah karena terimanya sama semua 500.000. Kita klik comma style agar ada titik biar jelas dia. Pajak kosong, nanti kita hitung pajaknya misalnya 10%. Jumlah terima kosong, nanti terimanya total terimanya berapa.
Kemudian kita klik di sini di kolom A baris ke-15, tulis total semua dana. Ya, maksudnya total semua pengeluarannya. Jumlah terima terendah. Dan jumlah terima tertinggi. Oke. Setelah itu baru kita buat garisnya. Buat garisnya, blok, semua baris tabel, kemudian seperti biasa bottom border, kemudian all border. Oke. Nah, perhatikan di baris keempat kita lebarkan 1 kali lipat dari lebar yang sudah ada. Kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian kita klik. Ya, kita klik lalu kemudian kita pilih yang ini ya, middle, agar tulisannya di tengah-tengah. Tuh, middle, kemudian klik center. Nah, nama juga seperti itu, middle, center. Bisa juga dengan memblok semuanya, kemudian middle, center. Jadi akan ke tengah-tengah. Nah, kalau nanti seandainya kita mau kecilkan lagi kolomnya, misalnya di sini kita tidak butuh kolom yang lebar sebetulnya karena angka yang di sini tidak banyak. Jadi boleh dia dikecilkan seperti ini. Namun tulisan tidak akan muncul karena kolomnya kekecilan. Nah, untuk memunculkan tulisan agar tulisan di atas bawah, kita bisa mengklik lalu kemudian kita klik Wrap Text. Ya. Nah, kalau masih belum kelihatan, kita bisa besarkan seperti itu. Yang ini juga sama, kita Wrap Text semua, baru kita kecilkan. Nah, ini juga sama, Wrap Text. Nah, jadi ingat ya, Wrap Text. Jadi kalau nanti tulisannya agak panjang, tapi isi daripada kolomnya itu tidak panjang, bisa kita mengklik Wrap Text. Jadi tidak begitu lebar jadi tabelnya ya. Kemudian judul seperti biasa kita blok sampai kolom F karena tabel kita sampai kolom F. Lalu kemudian kita klik Margin Center. Margin Center itu fungsinya adalah menggabungkan antara beberapa sel menjadi satu sel ya. Tebalkan. Ini di blok per baris. Kalau per lebih dari 2 baris dia tidak bisa ya. Margin center, kemudian bold, tebal ya. Ini juga kita blok sampai sini aja, boleh sampai sini. Kemudian margin center sama kayak judul tadi, tapi kita bloknya sampai kolom D ya. Oke, margin center. Oke, ini kita blok, lalu kemudian kita tebal miringkan agar kelihatan berbeda dengan data yang di atas. Nah, tabelnya sudah jadi, tinggal kita hitung. Nah, sekarang pajak. Pajak, kita akan mencari, kalau dia bansosnya 500.000, kemudian dalam kurun waktu 10 bulan, nanti pajaknya berapa. Gitu. Coba kita hitung pajak sama dengan 10 ya, 10 dikali 500, dia akan muncul C5 kali D5 karena dia kita kali jumlah bulan dikali jumlah uang. Dikali lagi dikali 10, kita ketik aja 10%. Nah, enter, maka akan keluar hasilnya. Oke, akan keluar hasilnya. Kemudian hasil kita tarik ke bawah. Nah, jadi kalau dia 10 bulan nanti pajaknya 500.000. Kalau dia 5 bulan pajaknya 250.000. Kalau 6 bulan dan seterusnya ya. Kalau 3 bulan 150.000. Ya.
Untuk lebih jelas saya ulang lagi, saya hapus. Ya, saya ulang sama dengan klik di 10, maka akan muncul C5 karena kita mengklik di kolom C baris kelima dikali pakai bintang kali 500.000, muncul D5 karena kita mengklik di kolom D baris kelima kali lagi kali 10%, tergantung pajaknya berapa. Nanti kalau pajaknya 5%, berarti kita taruh 5%, dan seterusnya, tergantung pajaknya berapa. Tapi kalau di sini kita belajar yang 10%, berarti kita taruh 10%. Kemudian di enter, maka akan keluar hasilnya. Hasil kita tarik, maka akan keluar pajak. Setelah itu, yang perlu kita hitung adalah jumlah terima. Kita pindah ke kolom F baris ke-5. Jumlah terima yang akan diterima nanti adalah perkalian daripada jumlah bulan kali jumlah uang dikurangi pajak. Seperti itu. Jadi jumlah terimanya akan... Jadi bagaimana kita membuat rumusnya? Sama dengan klik di sini akan muncul C5 dikali 500.000, muncul D5 karena kita mengklik di kolom D baris kelima, dikurangi pakai minus. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar minus untuk kurangi pengurangan. Kurangi 500.000 akan muncul E5. Jadi rumusnya C5 dikali D5 kurangi E5. Enter, maka akan keluar hasil. Lalu kemudian hasilnya kita tarik. Nah, kita bisa amati angka yang dia terima. Yang seharusnya kalau 10 bulan itu dia akan terima 5 juta. Tapi karena dipotong pajak 500.000, maka si lalu Irwan Jayadi menerima 4.500.000. Begitu juga seterusnya. Untuk lebih jelasnya saya ulang lagi yang di sini. Saya blok kemudian delete, hapus. Ulang sama dengan klik di 10 bulannya ini, kolom C baris kelima dikali pakai bintang kali D5 yaitu di 500.000 dikurangi pajak yaitu 500.000. Jadi rumusnya adalah sama dengan C5 dikali D5 dikurangi E5. Kalau kita baca adalah jumlah bulan dikali jumlah uang dikurangi pajak, seperti itu. Enter, maka akan keluar hasil. Hasilnya kita klik, kemudian arahkan ke pojok kanan bawah, kemudian tarik. Ya, jadi akan muncul berapa yang akan mereka terima berdasarkan bulan dan pajak. Oke, selanjutnya kita akan jumlahkan total semua dana. Jadi total keseluruhan dana yang keluar. Nah, baik nanti kita hitung jumlah yang ini maupun jumlah pajak. Oke. Kita pakai rumus sama dengan sum. Di video sebelumnya juga sudah sum. Ini rumus sum ini untuk mencari jumlah keseluruhan atau total. Jadi menghitung jumlah itu menggunakan sum. Menghitung jumlah yang banyak maksudnya. Kemudian sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita blok dari atas, dari kolom F5 sampai dengan kolom F14. Ya. Setelah memblok itu, baru kita enter, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Ya. Tebalkan misalnya, miring. Jadi akan muncul hasilnya. Saya ulang. Delete. Sama dengan S2M, boleh pakai huruf kapital, boleh menggunakan huruf kecil, misalnya sum, kurung, baru kita blok dari sini ke sini, kemudian enter, maka akan muncul hasilnya. Baik, kita lanjut ke jumlah terima terendah. Kita klik di kolom F baris ke-16. Kemudian kita ketik sama dengan, rumusnya adalah sama dengan min, buka kurung, lalu kemudian kita blok. Katanya
kemudian kita enter. Saya ulang, saya klik, kemudian delete, sama dengan min, buka kurung, blok datanya, ya, enter. Kemudian jumlah terima tertinggi sama dengan max, buka kurung, kita blok lagi datanya, enter. Saya ulang, delete. Rumus untuk mencari nilai tertinggi itu adalah sama dengan max, buka kurung, blok datanya. Setelah itu enter. Jadi sudah selesai menghitung nilai pajak, menghitung jumlah, menghitung total, menghitung nilai terendah, menghitung nilai tertinggi. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.